Pagi itu, seluruh kantor terdiam. Beberapa orang menahan napas. Sebagian lainnya merasa malu, karena selama ini mereka memandang rendah pria berseragam biru itu. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu mereka? Dan rahasia apa yang membuat seorang pemimpin perusahaan menangis di hadapan karyawannya sendiri? Saksikan kisah ini sampai akhir, karena mungkin tanpa kita sadari, kita juga pernah meremehkan seseorang yang sebenarnya adalah pahlawan dalam hidup orang lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, dan share video ini agar semakin banyak orang belajar tentang arti menghargai sesama. Dan nanti setelah menonton, tulis di kolom komentar. Siapa sosok sederhana yang pernah berjasa besar dalam hidup kalian? Pagi itu, gedung PT Mahendra Group berdiri megah seperti biasa, menjulang dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari yang baru saja terbit. Namun suasananya berbeda. Udara terasa lebih tegang, lebih berat. Para karyawan datang lebih awal dari biasanya. Sepatu-sepatu berderap lebih pelan, suara percakapan terdengar berbisik. Bahkan tawa yang biasanya riuh di pagi hari, kini hampir tak terdengar. Di lobi utama, karpet merah sudah digelar rapi. Vas bunga segar diletakkan di sudut ruangan. Semua tampak sempurna, seolah menyambut seseorang yang sangat penting. Dan memang benar, hari itu adalah hari pertama CEO baru akan datang secara resmi setelah perusahaan ini berganti kepemimpinan. Jangan sampai ada yang salah sedikit pun, bisik seorang supervisor dengan nada tegang. Beliau dikenal disiplin, katanya perfeksionis. Kalimat itu membuat beberapa karyawan menelan ludah. Mereka berdiri dengan posisi paling rapi yang bisa mereka lakukan, seolah sedang menunggu pengumuman kelulusan hidup mereka sendiri. Beberapa langkah dari barisan depan, dua orang staf marketing saling mendekatkan wajahnya, berbisik pelan agar tak terdengar atasan. "Kamu sudah lihat fotonya belum?" Tanya yang satu, pura-pura merapikan jasnya. "Sudah, masih muda banget, lulusan luar negeri," jawab yang lain cepat. Katanya sih cerdas banget, tegas, dan gak suka alasan. Yang pertama menghela napas. "Aduh, kalau tipe-tipe begitu pastinya galak." Mereka mencoba tertawa kecil, tapi tawa itu terasa hambar. Ketakutan yang tak terucap menggantung di antara mereka. Di sisi lain, seorang karyawan senior bergumam pelan. Semoga saja dia bukan tipe yang hanya melihat angka dan lupa manusia. Ucapan itu terdengar lirih, namun cukup dalam untuk menyentuh kegelisahan banyak orang pagi itu. Di sudut ruangan yang agak jauh dari pusat perhatian, seorang pria tua tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tangannya yang mulai keriput menggenggam gagampel dengan hati-hati. Seragam birunya sederhana, sedikit pudar karena sering dicuci. Namanya Pak Rahmat. Usianya hampir 60 tahun. Rambutnya sudah banyak memutih, namun gerakannya tetap cekatan. Ia mengepel lantai dengan teliti, memastikan tak ada noda tersisa. Baginya, lantai bersih adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekedar kewajiban. Ia tahu hari itu penting, tapi tak ada yang memintanya berdiri di barisan penyambutan. Tidak ada yang menyuruhnya memakai pakaian terbaik. Perannya selalu sama, datang paling pagi, pulang paling akhir. "Pak, cepetan ya, nanti CEO lewat sini," ujar seorang staf muda tanpa menatap wajahnya. Pak Rahmat hanya tersenyum lembut. "Iya nak, biar lantainya bersih, jadi enak dipandang," jawabnya pelan. Tidak ada nada tersinggung, tidak ada keluhan, hanya ketulusan yang sederhana. Sementara itu, jam dinding besar di atas resepsionis berdetak pelan menuju pukul 8 tepat. Setiap detiknya terasa seperti bunyi palu yang memukul dada para karyawan. "Sudah sampai mana?" tanya kepala HR sambil memegang ponsel. "Mobilnya sudah masuk area parkir," jawab resepsionis dengan suara sedikit gemetar. Seketika itu juga, barisan menjadi lebih tegak. Jas dirapikan, kerah dibenarkan, nafas diatur. Lobi yang biasanya luas kini terasa sempit oleh kecemasan. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar lebih keras dari biasanya. Pak Rahmat yang sedang mengepel, perlahan menepi, memberi ruang di jalur masuk utama. Ia berdiri di samping pot tanaman hias, mencoba tak menghalangi siapapun. Dalam hatinya ia bergumam, "Semoga pemimpin baru ini baik hatinya. Semoga perusahaan ini makin maju."
Ia tak pernah berharap lebih dari itu. Dan akhirnya, pintu kaca besar itu terbuka perlahan. Cahaya pagi menyelinap masuk bersamaan dengan langkah seorang wanita muda berhijab beige yang anggun. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun lembut. Langkahnya mantap, tak tergesa, namun penuh percaya diri. Semua orang serempak menunduk memberi salam. "Selamat pagi, Bu," ucap mereka hampir bersamaan. Wanita itu, Alia Mahendra, tersenyum tipis. "Pagi, terima kasih sudah menyambut saya," jawabnya dengan suara yang lembut namun berwibawa. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat semua orang diam dan memperhatikan. Ia berjalan perlahan menyusuri lobi, menatap sekeliling dengan saksama. Sampai tiba-tiba langkahnya melambat. Matanya berhenti pada satu titik di sudut ruangan. Tangannya yang semula menggenggam map kerja, kini sedikit gemetar. Nafasnya berubah tak beraturan. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua berseragam biru, yang sedang menunduk sopan, tak berani menatap langsung ke arahnya. Waktu seolah berhenti. Ada sesuatu di wajah pria itu yang mengguncang kenangan lama di dalam hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia lupakan, meski bertahun-tahun telah berlalu. Langkah Alia yang tadi mantap, kini terasa berat. Ia menatap lebih lama ke arah pria tua itu. Wajah yang dulu sering ia lihat setiap sore sepulang sekolah. Wajah yang selalu tersenyum hangat, meski lelah bekerja seharian. Jantungnya berdegup tak beraturan. "Tidak mungkin," bisiknya pelan dalam hati. Sementara itu, Pak Rahmat tetap menunduk sopan. Ia hanya melihat sepatu mahal yang berdiri di depannya, tak berani mengangkat wajah terlalu tinggi. "Selamat datang, Bu," ucapnya lirih. Suara tuanya terdengar penuh hormat. Kalimat sederhana itu justru seperti mengetuk pintu kenangan yang sudah lama tersimpan dalam dada Alia. Tangannya mulai dingin, matanya terasa panas. Di tengah lobi yang penuh orang, ia merasa seperti kembali menjadi gadis kecil yang berdiri di tepi jalan dengan keranjang gorengan di tangannya. Tanpa aba-aba, Alia melangkah mendekat. Para staf saling melirik bingung. Mereka mengira CEO baru itu hendak menegur karena lantai belum kering sempurna. Namun yang terjadi justru membuat napas semua orang tercekat. Alia berdiri tepat di depan Pak Rahmat. Ia menatap wajah pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya mengucap pelan. "Pak, apa kabar?" Pertanyaan itu terdengar sangat pribadi, bukan sapaan formal antara atasan dan bawahan. Pak Rahmat terkejut. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Kerutan di dahinya semakin jelas. "Baik, Bu. Alhamdulillah," jawabnya canggung. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara wanita itu menatapnya. Bukan tatapan seorang pimpinan, tapi tatapan seseorang yang mengenal. Beberapa detik yang terasa seperti menit berlalu dalam diam. Lalu sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Alia perlahan menundukkan tubuhnya. Ia membungkuk hormat di hadapan Pak Rahmat. Suasana langsung membeku. "Astaghfirullah," terdengar bisikan pelan dari barisan belakang. Seorang manajer bahkan hampir melangkah maju, mengira CEO mereka terpeleset. Namun tidak, Alia memang sengaja membungkuk. Dengan penuh rasa hormat, dengan kedua tangan terkatup di depan. "Terima kasih, Pak." Suaranya bergetar. "Terima kasih sudah pernah menolong saya." Pak Rahmat mundur satu langkah. Wajahnya pucat. "Ibu, jangan begitu. Saya cuma petugas kebersihan," katanya gugup. Tangannya gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Bapak mungkin lupa, tapi saya tidak pernah lupa." Seluruh ruangan kini sunyi total. Bahkan suara pendingin ruangan seperti ikut berhenti. 15 tahun lalu, ada seorang anak kecil yang setiap sore jualan gorengan di depan gedung ini. Suaranya lirih, namun jelas terdengar hingga barisan paling belakang. Anak itu hampir putus sekolah karena tidak punya uang. Pak Rahmat menatap lebih lekat. Ingatannya seperti berusaha membuka lembaran lama.
Dan setiap hari, ada seorang bapak berseragam biru yang selalu membeli dagangannya. Bahkan membayar lebih, sambil berkata, "Sekolah yang rajin ya, Nak." Bibir Pak Rahmat bergetar. "Alia?" Ucapnya nyaris tak terdengar. Alia mengangguk pelan. Air matanya mengalir tanpa malu. "Iya, Pak. Saya Alia kecil itu." Ia tersenyum di antara tangisnya. "Bapak pernah bilang pada saya, jangan berhenti sekolah. Hidup boleh susah, tapi masa depan harus tetap diperjuangkan." Kalimat itu yang saya ingat sampai hari ini. Pak Rahmat menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Matanya basah. "Ya Allah, kamu sudah sebesar ini," bisiknya tak percaya. Di belakang mereka, beberapa staf mulai menunduk. Ada yang merasa malu, ada yang terharu. Ada yang baru menyadari bahwa pria tua yang setiap hari mereka panggil tanpa menatap wajahnya, ternyata pernah menjadi cahaya bagi masa depan seseorang yang kini berdiri sebagai pemimpin mereka. Suasana lobi perlahan memudar dalam ingatan Alia. Matanya menerawang jauh, kembali pada sore yang basah oleh hujan 15 tahun lalu. Ia masih kecil, tubuhnya kurus dengan seragam sekolah yang mulai pudar warnanya. Di tangannya ada keranjang plastik berisi gorengan yang hampir tak laku. Hujan turun deras. Orang-orang berlari masuk ke dalam gedung tanpa meliriknya sedikit pun. Perutnya keroncongan sejak siang. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena takut pulang membawa dagangan yang masih penuh. "Kalau nggak habis, besok kita nggak bisa beli beras." Suara ibunya terngiang di kepalanya. Saat itulah seorang pria berseragam biru mendekat sambil membuka payung kecilnya. "Nak, sudah sore begini masih jualan?" tanyanya lembut. Alia kecil menunduk. "Iya, Pak, belum habis." Pria itu tersenyum hangat, lalu berkata, "Ya sudah, Bapak beli semua, biar kamu cepat pulang." Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana pria itu tak pernah lupa berhenti di depannya. Kadang hanya membeli 2 atau 3 potong, kadang membeli lebih. Bahkan seringkali ia menyelipkan uang lebih tanpa meminta kembalian. "Pak, ini kembaliannya," kata Alia suatu hari dengan polos. Pria itu menggeleng pelan. "Buat tambahan buku sekolahmu." Alia terdiam. "Tapi saya takut dimarahi ibu kalau uangnya kelebihan." Pria itu tersenyum sambil berlutut agar sejajar dengan tinggi badannya. "Bilang saja ada pembeli baik hari ini, dan kamu harus janji, tetap sekolah yang rajin." Kata-kata itu sederhana, tapi diucapkan dengan keyakinan yang menenangkan. Seolah ia benar-benar percaya pada masa depan seorang anak kecil yang bahkan sering diremehkan orang lewat. Suatu hari, Alia tak lagi terlihat di depan gedung. Hujan berganti panas, panas berganti hujan. Tapi gadis kecil itu menghilang. Pak Rahmat, yang saat itu masih lebih kuat langkahnya, merasa ada yang hilang. Ia bertanya pada penjaga warung sekitar, "Alia? Dia nggak jualan lagi, Pak. Katanya nggak sekolah karena nggak ada biaya." Kalimat itu seperti menampar hatinya. Sore itu juga ia mencari alamat rumah Alia yang hanya berjarak beberapa gang dari gedung. Rumahnya kecil, berdinding papan, atapnya bocor di sana-sini. Ibunya menyambut dengan wajah lelah. "Maaf, Pak, Alia nggak bisa sekolah dulu. Kami nggak mampu bayar SPP," ucap wanita itu dengan mata sembab. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau soal itu, biar saya yang urus." Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Pak Rahmat datang ke sekolah Alia. Ia membayar tunggakan SPP yang menumpuk dengan uang tabungan yang sebenarnya ia simpan untuk kebutuhan pribadinya. Ketika Alia tahu, ia menangis di hadapannya. "Kenapa Bapak baik sekali sama saya?" tanyanya polos. Pak Rahmat hanya tersenyum. "Karena dulu saya juga pernah jadi anak yang hampir putus sekolah, tapi tidak ada yang menolong." Ia menepuk pelan kepala Alia. "Kalau kamu nanti berhasil, jangan lupa bantu orang lain. Itu saja cukup." Kata-kata itu tertanam dalam hati Alia, seperti benih yang tak pernah mati. Flashback itu berakhir ketika suara isak pelan terdengar kembali di lobi kantor. Alia menarik napas,
kembali ke masa kini dengan mata yang basah. Bapak mungkin menganggap itu hal kecil, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi bagi saya, itu adalah titik balik hidup saya. Ia menatap Pak Rahmat penuh rasa hormat. Kalau waktu itu Bapak tidak datang ke rumah saya, mungkin hari ini saya tidak berdiri di sini. Pak Rahmat menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Saya cuma melakukan yang saya bisa, Nak, bisiknya lirih. Namun seluruh orang di ruangan itu tahu, apa yang ia lakukan bukan sekadar membantu. Ia telah menyalakan harapan di tengah gelapnya kemiskinan. Dan harapan itu kini berdiri di hadapan mereka sebagai seorang pemimpin. Lobi kantor yang biasanya dipenuhi langkah cepat dan suara ponsel, kini berubah menjadi ruang penuh keheningan. Tak ada satupun yang berani menyela. Alia menghapus air matanya perlahan, lalu menatap satu persatu wajah karyawannya. Hari ini, ucapnya pelan namun tegas. Saya ingin kalian semua tahu, perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan. Bukan hanya tentang target dan laporan. Ia berhenti sejenak. Suaranya kembali bergetar. Perusahaan ini berdiri karena nilai. Dan nilai terbesar yang pernah saya pelajari adalah kebaikan hati. Beberapa staf mulai menunduk, merasa tertampar oleh kenyataan bahwa selama ini mereka jarang menyapa Pak Rahmat, bahkan sering melewatinya tanpa senyum. Alia kembali menoleh pada pria tua itu. Pak, saya masih ingat hari saat Bapak datang ke rumah saya. Rumah kami bocor di sana-sini. Ayah saya terbaring sakit. Ibu saya menangis karena tak tahu harus bagaimana. Suaranya semakin lirih. Bapak duduk di kursi kayu yang hampir patah itu dan berkata, "Selama saya masih bisa bekerja, Alia harus tetap sekolah." Pak Rahmat menggeleng pelan, seakan tak ingin dipuji. "Itu cuma janji kecil, Nak," gumamnya. Alia tersenyum di antara tangis. "Bagi Bapak mungkin kecil, tapi bagi saya, itu adalah cahaya." Ia lalu melangkah ke tengah ruangan, berdiri sejajar dengan seluruh staf. Selama ini mungkin banyak di antara kita yang menganggap pekerjaan sebagai petugas kebersihan itu rendah. Ia memandang seorang manajer yang dulu pernah memarahi Pak Rahmat karena dianggap lambat. Tapi saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah hanya cara kita memandang orang lain. Kalimat itu menggema kuat. Tak sedikit yang menundukkan kepala, merasa malu. Seorang karyawan muda bahkan terlihat menyeka air matanya diam-diam. Alia kembali menghampiri Pak Rahmat. "Pak, mulai hari ini saya ingin Bapak tidak lagi bekerja sendirian seperti dulu." Pak Rahmat terlihat bingung. "Maksudnya, Nak?" tanyanya hati-hati. Alia menarik nafas dalam. "Saya ingin Bapak menjadi kepala pengelola fasilitas di perusahaan ini. Bapak akan membimbing tim kebersihan dan memastikan mereka diperlakukan dengan hormat." Ruangan kembali berdesir pelan. Jabatan itu bukan sekadar simbol. Itu pengakuan. Itu penghormatan. "Tapi saya sudah tua," jawab Pak Rahmat lirih. Alia tersenyum hangat. "Justru karena Bapak punya hati dan pengalaman, saya butuh orang seperti Bapak." Air mata jatuh semakin deras dari mata Pak Rahmat. Tangannya gemetar ketika berkata, "Saya tidak pernah bermimpi dapat penghargaan seperti ini, Nak. Melihat kamu berhasil saja sudah cukup bagi saya." Alia memegang kedua tangan pria tua itu dengan hormat. "Kalau begitu, izinkan saya membalas sedikit dari semua kebaikan Bapak." Tepuk tangan perlahan terdengar, awalnya ragu, lalu semakin kuat memenuhi ruangan. Bukan tepuk tangan formal, tapi tepuk tangan yang lahir dari hati yang tersentuh. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di gedung itu. Bukan karena kedatangan CEO baru, tapi karena pelajaran hidup yang lebih mahal dari jabatan. Beberapa karyawan mendekati Pak Rahmat setelah acara selesai. "Maaf ya Pak, kalau selama ini kami kurang sopan," ucap seorang staf dengan mata berkaca-kaca.
Pak Rahmat hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kita saling menghargai mulai sekarang. Di ruang kerjanya yang luas, Alia berdiri menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi membentang di hadapannya. Namun pikirannya kembali pada lorong kecil tempat ia dulu berlari sambil membawa buku sekolah. Ia teringat wajah ibunya yang penuh harap. Ia teringat suara lembut seorang pria berseragam biru yang selalu berkata, "Jangan menyerah." Tanpa sadar ia berbisik, "Terima kasih, Pak, karena tidak menyerah pada saya." Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana kantor berubah. Sapaan pagi terdengar lebih hangat. Tak ada lagi nada meremehkan ketika memanggil petugas kebersihan. Bahkan, ruang istirahat kini sering diisi tawa bersama tanpa sekat jabatan. Alia sengaja membuat kebijakan baru. Setiap karyawan, tanpa terkecuali, wajib saling menyapa dan menghormati. "Kita bukan hanya rekan kerja," katanya dalam rapat. "Kita keluarga." Pak Rahmat menjalani peran barunya dengan rendah hati. Ia tetap datang paling pagi, tetap tersenyum pada semua orang. Bedanya, kini banyak yang menyapanya lebih dulu. "Pagi, Pak Rahmat," terdengar dari berbagai sudut. Ia selalu menjawab dengan senyum yang sama seperti dulu. Senyum yang tulus, tanpa dendam, tanpa kesombongan. Dan pada suatu sore yang tenang, ketika matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Alia kembali berdiri di lobi tempat semuanya terjadi. Ia memandang lantai yang bersih mengilap, lalu tersenyum kecil. Hidup memang sering memutar arah dengan cara yang tak terduga. Anak kecil penjual gorengan itu kini menjadi pemimpin. Dan seorang petugas kebersihan yang sederhana menjadi alasan di balik kesuksesan itu. Kisah mereka menjadi pengingat bagi semua orang di gedung itu, bahwa kebaikan sekecil apapun tak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tertunda, tapi suatu hari akan kembali, dalam bentuk yang jauh lebih indah. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, tangan yang terlihat sederhana adalah tangan yang sedang membangun masa depan seseorang. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like sebagai dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan share video ini supaya semakin banyak orang tergerak untuk saling menghargai. Dan sekarang aku ingin membaca cerita dari kalian. Tulis di kolom komentar, siapa orang sederhana yang pernah menjadi pahlawan dalam hidupmu? Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.